Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencari cahaya, di antara makom-makom dalam perjalanan ruhani, ada satu makom yang sangat halus dan tinggi. Musyahadah, menyaksikan kehadiran Allah dengan mata hati yang bening. Ini bukan sekadar pembahasan akal, tapi pengalaman batin yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih dari hijab dunia. Topik ini memang berat, tidak mudah, dan penuh kedalaman. Tapi insya Allah, jika engkau menyimak video ini dengan hati yang hadir dan jiwa yang tenang hingga akhir, sedikit demi sedikit, tirai-tirai itu akan tersingkap. Mari kita duduk bersama dalam adab, dalam zikir diam-diam di hati, dan belajar menyelami hakikat musyahadah. Dalam ilmu tasawuf, sehubungan dengan ajaran ilmu ma'rifat, terdapat banyak istilah yang mirip atau hampir bersamaan. Atau istilah populernya, serupa tapi tak sama. Istilah-istilah itu antara lain, 1. Mukasyafah, terbuka tirai. 2. Muwajahah, berhadap-hadapan. 3. Mulakiyah, pertemuan. 4. Muhadoroh, kehadiran. Dan banyak lagi. Semua istilah-istilah itu bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Mukasyafah diambil dari ayat Fakasyafna anka ghito'aka, kami bukakan darimu tutupanmu. Mulakiyah diambil antara lain ayat Mulaku Rabbihim, menjumpai Tuhan mereka. Al-Baqarah ayat 46. Muwajahah diambil dari ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, tersebut dalam Al-Quran, Wajjahtu wajhiya lilladzi fatoros samawati, wa ana awwalul muslimin. Penggunaan istilah-istilah ini dengan menggunakan istilah Al-Quran, sedikitnya bisa ditegakkan sebagai hujah, alasan, dan tidak ada alasan untuk bisa dipersalahkan. Ucapan-ucapan para arif billah yang berhubungan dengan musyahadah, mukasyafah, mahabbah, dan sebagainya itu umumnya dikemukakan dengan kalimat yang metaforistis yang memerlukan pemahaman dan pendalaman. Seperti ungkapan Syekh Ibnu Athoilah. Kaifa yashruku kalbun wa suwarul alwani muntabi'atan fi miratihi. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Bagaimana mungkin hati akan cemerlang, sedang gambaran dari semua keadaan terlalu lekat pada lensa mata hatinya? Atau bagaimana mungkin akan bisa menuju Allah, sedang dia sendiri menjadi tunggangan nafsu syahwatnya? Al-Hikam. Ungkapan yang kedua, Al-Kaunu Zulmah, wa innama anarahu zuhurul haqqi fih, faman ra'al kauna wa lam yashhadahu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu, faqad a'waza wujudul anwari anhu bisuhbil athar. Segala keadaan dan peristiwa alam semesta ini seluruhnya menunjukkan kegelapan. Padahal yang memberikan cahaya pada semua itu karena amat nyatanya al-haq padanya. Siapa yang melihat semua keadaan tetapi tidak dia saksikan Allah al-haq padanya atau pada saat melihatnya kaun atau sebelum dan sesudahnya, maka sesungguhnya dia disilaukan oleh cahaya-cahaya itu dan tertutuplah mata hati ma'rifatnya akibat tebalnya awan kebendaan. Al-Kaun, artinya keadaan, peristiwa, kejadian. Secara keseluruhan bisa diartikan dengan keadaan alam. Jamaknya kainat. Dalam istilah tasawuf, terdapat banyak bentuk kata persamaannya, seperti kata agyar, yang lain-lain, maksudnya yang selain Allah. Ada pula perkataan mumkinat, jamak dari perkataan mumkin, diartikan makhluk. Jelasnya, segala yang selain Allah digunakan istilah kainat, agyar, mumkinat, dan lain-lain. Semua itu adalah fana yang kekal. Abadi hanyalah Allah Ta'ala. Syekh Arif Billah Ahmad Ibnu Athoillah dengan kata hikmatnya itu menegaskan bahwa segala kaun selain Allah ini adalah zulmatun, kegelapan. Hal ini dapatlah dimengerti bila kita misalkan bahwa tanpa cahaya seseorang tak akan melihat apa-apa. Mata tidak akan berfungsi apa-apa bila tidak ada cahaya sedikit pun.
Justru karena adanya cahaya itulah maka seseorang bisa melihat. Dengan demikian, maka sebelum seseorang itu dapat mengerti apa yang dilihatnya, atau pada ketika dia melihat, ataupun sesudah dia melihat, sesuatu yang terlihat adalah cahaya. Cahaya yang meliputi pandangan mata dan cahaya pula yang meliputi apa yang dipandang oleh mata. Bila seseorang melihat sebuah rumah misalnya, lalu dia berkata bahwa dia melihat sebuah rumah yang terletak di atas sebidang tanah beserta tamannya yang indah, maka penglihatannya itu tidak dihubungkannya dengan adanya cahaya yang membias dan menerpa rumah dan pandangan mata. Maka orang itu dianggap belum memahami keadaan yang sebenarnya. Namun demikian, betapapun terangnya keadaan, kalau mata tertutup dengan plester hitam dan bias cahaya tidak menerpa pandangan mata, maka pasti tidak akan dapat melihat apa-apa. Tutupan itulah yang dimaksudkan dengan bisuhu bil astar, awan kebendaan. Musyahadah atau penyaksian terhadap al-haq tentu mengharapkan tembusan sinar kebenaran yang menelusup ke dalam jiwa, perasaan dari hati, sinar yang dinamakan nur ma'rifat. Dengan nur ma'rifat itulah seorang arif bermusyahadah. Untuk suatu penyaksian, musyahadah, terdapat 3 macam alat batin. 1. Basyiroh, pandangan batin. 2. Ainul basyiroh, mata pandangan batin. Dan 3. Syu'aul basyiroh, nyala pandangan batin. Banyak faktor yang bisa menutupi pandangan batin, sehingga sulit untuk melihat dan menyaksikan kebenaran yang hakiki. Lebih-lebih bila syahwat dan kenafsuan sudah menguasai terlalu dalam terhadap diri. Sudah ditunggangi oleh syahwatnya. Imam Ghazali rahimahullah memisalkan, hati sebagai kepingan baja hitam. Meskipun bagaimana hitamnya kepingan baja itu, bila dia diasah secara tekun dan terus-menerus, pasti akan menjadi putih, licin, dan bersih, dan mampu untuk menerima bayangan dari arah manapun juga. Demikianlah keadaan hati bila dijaga dengan baik dan benar. Dibersihkan dari karat-karat yang melekat, dan meletakkan arahnya dalam keadaan yang tepat dan benar pula. Maka hati akan sanggup menerima bayangan tulisan yang ada pada lauh mahfud. Dalam suatu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Innas samawati wal arda da'ufat lantasa'ani wa wasi'ani qalbul mu'mina. Sesungguhnya langit dan bumi tidak mampu untuk menampung aku. Hanya hati orang yang beriman yang sanggup menerima. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jal. Fabaina an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan. Innahu kana zaluman jahula. Disodorkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung. Namun mereka enggan menerima, menanggungnya. Dan mereka khawatir, lalu manusialah yang bersedia menerimanya. Sungguh manusia menyakiti dirinya sendiri dan bodoh. Berat tanggung jawab manusia, dan berat pula untuk menerima al-haq. Tetapi di satu pihak, Allah berikan kemampuan untuk menerimanya, suatu pemberian dan anugerah yang amat mulia dan paling berharga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan bahwa jiwa manusia pada asalnya adalah latifah robbaniyah, cahaya ketuhanan, dan dekat sekali hubungannya dengan Allah Ta'ala, selalu memuja dan memuji serta bertasbih yang diketahuinya hanya Allah semata-mata. Akan tetapi, setelah jiwa itu berhubungan dengan jasad, barulah jiwa itu mengerti bahwa ada yang lain lagi selain Allah Ta'ala. Disinilah titik awal dari apa yang disebut lupa. Lupa terhadap keaslian dirinya sebagai latifah robbaniyah. Lupa terhadap tugas yang harus diembannya. Karena segala yang lain dari Allah, Al-Kaun, yang baru diketahuinya itu telah mampu menguasai jiwanya. Muntobi'atan fi mir'ati, melekat pada lensa mata hatinya.
Disinilah perlunya peringatan yang dibawa oleh para rasul, juga peringatan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Wadzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan olehmu, hai Muhammad. Sesungguhnya peringatan itu berharga sekali untuk orang yang beriman. Melaksanakan apa yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa larangan dan perintah merupakan pembersih hati. Jiwa yang tadinya sebelum dibungkus dengan jasad dalam keadaan bersih dan suci, dengan pembersihan itu akan kembali seperti semula, dapat menyaksikan al-haq seperti dahulu. Selanjutnya dapat pula menyaksikan arash, kursi, dan lain-lain yang berada dalam alam malakut. Syuhudul kathra fil wahda wa syuhudul wahda fil kathra. Penyaksian yang esa pada jumlah yang banyak, penyaksian terhadap yang banyak pada yang esa. Al-musyahadah wahiyah hudhurul kalbi bilatuma. Al-musyahadah adalah kehadiran al-haq tanpa adanya prasangka. Risalatul Kusyairiyah. Rumusan yang esa pada yang banyak pada yang esa. Ini tidak termasuk dalam ajaran wihdatul wujud. Dia ada dalam rumusan ajaran wihdatul syuhud. Pada dasarnya istilah apapun yang dipergunakan dalam ajaran ilmu ma'rifat tidaklah bisa dipersalahkan selama istilah-istilah itu tidak bertentangan dengan syara, atau rumusan-rumusan itu tidak membawa pengaruh buruk terhadap itikad yang sudah menjadi pegangan umat. Misalnya, rumusan tentang ketuhanan dan kenabian kalangan Ahmadiyah semufakat para ulama di Indonesia untuk tidak menerimanya karena dianggap jauh bergeser dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah mapan dalam masyarakat Islam di Indonesia ini. Sehubungan dengan rumusan yang dimaksud ini haruslah diartikan dalam rangka penyempurnaan iman dan tauhid, sehingga benar-benar dapat dirasakan makna yang sebenarnya tentang esanya Allah Ta'ala. Kalimat yang esa pada yang banyak, maksudnya adalah pada waktu menyaksikan yang banyak, berupa benda, keadaan ataupun bentuk, maka timbullah pada pikiran dari mana datangnya yang sebanyak ini. Kemudian setelah dibolak-balik tanya dan jawab, maka jawaban puncak adalah bahwa semua ini tidak bisa tidak, pasti dari Allah Al-Khaliq yang Maha Esa. Rumusan pada ini ternyata bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Asy'ari rahimahullah, pembangun faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-wujudu ainul mawjud. Al-wujud adalah kenyataan maujud. Bila musyahadah itu dalam mengambil keputusan terakhir, semua ini dari Allah dan dari Allah semua ini, yang disuarakan oleh hati dan keyakinan hasil dari renungan yang mendalam, maka musyahadah yang demikian sudah memadai. Keputusan akhir yang diambil berdasarkan apa yang diterima dari suatu pelajaran, atau karena begitu yang tercantum dalam kitab-kitab, maka keputusan tersebut masih dalam kategori ma'rifat mutakallim atau ma'rifat taklid, belum sampai kepada pengertian ma'rifat billah. Musyahadah dalam pengertian ma'rifat mutakallim atau ma'rifat taklid ikut-ikutan dinamakan musyahadah bil ilmi, belum mencapai tingkat musyahadah bizauq, perasaan. Musyahadah bizauq atau penyaksian dengan perasaan murni itu bisa saja langsung didapat oleh seseorang tanpa lebih dahulu bil ilmi. Tetapi hal tersebut jarang terjadi. Ulama sufi menyebutkan dengan istilah nadir. Semua itu tergantung ada atau tidak adanya tarikan Allah yang Maha Rahman. Penyaksian dengan perasaan murni itu adalah suatu penyaksian yang tidak perlu diragukan lagi. Ketidakraguan itu ditanamkan oleh Allah pada perasaan dan pikiran yang menemukannya, sehingga tidak sedikit pun ada prasangka bahwa yang disaksikan itu lain dari al-haq. Ada orang yang datang kepada saya menceritakan pengalamannya sewaktu dia sedang dalam khalwat, tiba-tiba dia melihat serangkum cahaya yang luar biasa. Keindahan cahaya itu tidak dapat digambarkan, dan dia tidak melihat ada yang lain selain dari cahaya itu. Yang ditanyakan katanya, apakah yang saya lihat itu al-haq? Secara spontan saya menjawabnya, yang saudara lihat itu bukan al-haq, tetapi cahaya. Dia bertanya lagi, kenapa Bapak dengan secara pasti menyatakan bahwa itu bukan al-haq? Saya jawab, karena saudara bertanya, seseorang yang benar-benar menyaksikan al-haq,
Tidak ada sedikit pun dalam ruang pikir dan hatinya suatu tanda tanya. Tiap-tiap ada pertanyaan berarti ada unsur keraguan-raguan. Selanjutnya saya memberikan suatu contoh. Ini sebungkus rokok. Rokok ini seakan-akan berkata kepada saya rokok. Saya tidak ragu-ragu bahwa ini adalah rokok. 1000 orang menyatakan lain, saya tetap mengatakannya rokok. Dan saya tidak perlu bertanya kepada siapapun juga, apa benar ini rokok atau tidak. Ini sekedar suatu contoh, dan sejalan dengan ungkapan hikmah Ibnu Athaillah. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladzi adhara kulla syai'. Bagaimana mungkin sesuatu dapat mendindingi Allah, padahal dialah yang menzahirkan sesuatu. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'. Bagaimana mungkin sesuatu dapat mendindingi Allah, padahal dialah yang tampak pada segala sesuatu. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai' wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana mungkin sesuatu dapat mendindingi Allah, padahal dia maha nyata sebelum adanya sesuatu. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah dapat didinding oleh sesuatu, dia lebih nyata dari sesuatu. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai' walau lahu makana wujudu kulli syai'. Bagaimana mungkin sesuatu dapat mendindingi Allah, padahal kalau tidak dia, tidak ada segala sesuatu. Ya ajaban kaifa yadharul wujudu fil adam. Alangkah ajaibnya, bagaimana mungkin yang maha ada bisa nyata pada yang tidak ada. Allah maha nyata dari segala yang nyata. Di dalam ajaran musyahadah penyaksian terhadap Allah Ta'ala, terdapat suatu prinsip yang paling mendasar, yakni keyakinan yang tertanam pada batin bahwa Allah maha nyata dibanding dari segala yang nyata, dan Allah maha dekat dari segala yang dekat. Tanpa keyakinan demikian, janganlah diharapkan akan mendapatkan nikmat rasa musyahadah yang sebenarnya. Allah Ta'ala berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal, permulaan tidak ada pangkalnya. Dialah yang maha nyata dan maha tersembunyi. Al-Hadid ayat 3. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah amat dekat, lebih dekat dari urat pernafasan. Ayat 16. Ajaran agama secara keseluruhan diawali dengan yakin dan percaya. Berbeda dengan ilmu pengetahuan eksakta, yang pada umumnya harus lebih dahulu mampu memberi jawaban beberapa macam dan bentuk pertanyaan, barulah kemudian bisa ditemukan keyakinan. Seorang yang belajar bela diri misalnya, pada waktu ia akan mengadakan uji coba dengan memotong sebuah balok es atau beberapa potong bata, tentu diawali dengan autosugesti, sugesti pribadi, yang tentu saja dengan beberapa latihan-latihan yang dilakukan sebelumnya, bahwa dia harus merasa yakin akan mampu memotong balokan es atau bata-bata itu dengan tangannya. Bila dia merasa ragu antara dapat atau tidak, maka betapapun juga usahanya tidak akan berhasil. Yakin, yang berasal dari bahasa Arab yakinun, sementara para ahli mendefinisikannya sebagai berikut. Yakin adalah kecenderungan batin manusia untuk memastikan benar atau tidak benarnya sesuatu dengan melalui sebab atau tidak melalui sebab. Karena yakin termasuk suatu kecenderungan batin, sedang batin itu sendiri bukan urusan langsung manusia, tetapi diurus oleh Allah Ta'ala, maka siogyanya manusia memohon kepadanya agar memberikan dan memantapkan keyakinan itu pada batin. Tanpa karunia dan limpahan Allah Ta'ala, tidak akan seseorang bisa menemukan apa yang dinamakan yakin. Ulama Sufi berpendapat, Al-yakin huwal ilmul mustauda' fil qulub, yusiru hadal qail ila annahu gairu muktasab. Yakin adalah ilmu yang diletakkan pada hati. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu yakin itu tidak termasuk ilmu yang bisa diusahakan. Risalah Al-Qusyairiyah. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan tentang hijab dinding mata hati. Keyakinan seseorang antara satu dengan yang lain, meskipun menghadapi persoalan yang sama, tidaklah sama kadarnya. Mungkin belum ada alat yang dapat mengukur kadar dan tingkat keyakinan seseorang.
Namun demikian, terdapat beberapa rumusan yang ada hubungannya dengan masalah yakin. Pertama, ilmu yakin ialah keyakinan yang timbul setelah adanya beberapa keterangan dan dalil. Sehubungan dengan musyahadah dirumuskan sebagai berikut. Ilmu yakini alladhi huwa ma'rifatuhu ta'ala bil barahin. Ilmu yakin ialah ma'rifat kepada Allah Ta'ala dengan beberapa keterangan. Kedua, ainul yakin ialah keyakinan berdasarkan kenyataan. Tidak ada alasan apapun yang mampu menolaknya bila kenyataan itu ada. Wa musyahadatuhu ta'ala qabla kulli syai' wa huwal musamma indahum bil mu'ayana. Musyahadah terhadap Allah Ta'ala sebelum menyaksikan segala sesuatu yang menurut para arif disebut mu'ayana, kenyataan atau pembuktian. Hal ini adalah ainul yakin. Ketiga, haqqul yakin ialah keyakinan yang sebenarnya. Musyahadah terhadap Allah Ta'ala secara nyata dan meyakinkan, tanpa dalil dan pembuktian. Haqqul yakin huwa musyahadatuhu Ta'ala fi kulli syai'in bila hululi wattihadin wal fisalin walattisal. Haqqul yakin ialah musyahadah terhadap Allah Ta'ala dalam segala sesuatu, tanpa hulul, bersatu, tanpa ittihad, terpadu, tanpa ittisol, bersambung, dan tanpa infisol, berhubung-hubungan. Kalimat-kalimat yang dikutip dari kitab Al-Hikam Ahmad Ibnu Athaillah yang telah saya sampaikan di awal adalah rumusan dalam arti ilmu yakin, yang dengan keterangan-keterangan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah. Kemahanyataan Allah, kemahadekatan Allah, dan maha besarnya Allah sudah harus diyakini kepastian dan kebenarannya. Jadi jelaslah bahwa yang terdinding terhijab itu adalah manusia sendiri. Hijab atau dinding yang menutupi pandangan batin manusia antara lain adalah 1. Keingkaran. 2. Kebodohan atau ketidakadanya pengertian. 3. Prasangka buruk. 4. Terlalu sibuk dengan urusan duniawi, mengabaikan urusan ukhrawi. Keingkaran adalah sinonim dengan kekufuran, sekaligus juga sumber dari segala kemaksiatan lahir dan batin. Orang yang ingkar terhadap eksistensi dirinya sendiri, yang memiliki naluri berkepercayaan atau beragama, yang oleh kalangan ahli jiwa disebut naturaliter religiosa. Keingkaranlah yang membuat orang bersikap tidak peduli halal dan haram. Semua cara bisa ditempuh asal tujuan tercapai. Mungkin saja terjadi seseorang yang ingkar kepada Allah Maha Pencipta, tetapi di satu pihak masih menghormati dan menjaga dengan etika pergaulan dalam masyarakat, berbuat baik kepada sesama, jujur serta sopan. Namun sikap demikian tidak tentu permanen. Di tengah-tengah masyarakat yang relatif masih menunjang tinggi nilai-nilai moral dan etik, seseorang yang ingkar kepada Tuhan akan mampu berintegrasi pada keadaan. Sebaliknya, bila berada dalam lingkungan masyarakat yang berprinsip bebas tanpa kendali, satu lingkungan masyarakat yang tidak mengenal makna dan arti moral dan etik sepanjang ukuran agama, orang itu akan cenderung kepada pola hidup barbarisme dengan dalih bahwa kebebasan adalah moral yang paling hakiki. Tepat apa yang dikemukakan oleh sementara arif billah. Al-haqiqatur rabbaniyatul lati tamayyuzu bainal insi wal hayawan. Hakikat ketuhanan yang ada pada diri manusia yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kebodohan, ketidakadanya pengertian seseorang terhadap Tuhan, maka orang demikian akan mudah terombang-ambing dan tanpa punya pendirian dalam beragama. Kebodohan yang dimaksudkan ini bukan berarti karena rendahnya tingkat kecerdasan, karena banyak kenyataan bahwa seseorang yang tingkat kecerdasan berada di bawah standar, namun ketekunannya melakukan ibadah cukup meyakinkan. Dengan kebodohan dan ketidaktahuan kepada agama itu, bisa saja terjadi sikap dan perilakunya malah bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya. Orang yang demikian berpendirian bahwa soal meyakini dan percaya kepada Tuhan adalah hal yang simpel, dianggapnya tidak begitu penting. Asal tahu Tuhan ada dan Tuhan Esa, katanya, itu sudah cukup. Kenapa harus bertele-tele? Orang yang demikian, mungkin saja dia sukses dalam kehidupan dunia dan materi, atau tergolong yang terhormat. Maka untuk mereka Allah berfirman,
Fa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya bukan buta mata, tetapi buta hati yang ada di dalam dada. Al-Hajj ayat 46. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Siapapun yang masih hidup di dunia ini dalam kebutaan, maka di akhirat kelak akan lebih buta dan sesat jalan. Tidak adanya pengertian dan ketidaktahuan terhadap Tuhan diistilahkan oleh Allah Ta'ala dengan kebutaan. Demikian pula dengan adanya prasangka buruk terhadap ajaran tasawuf ketuhanan dan berprasangka buruk terhadap diri sendiri dengan dalih, ini ilmunya orang wali, bukan ilmunya orang awam seperti kita. Maka hal ini juga merupakan hijab dinding yang menutupi seseorang untuk bisa merasakan kenikmatan ma'rifat dan musyahadah. Ilmu wali adalah juga ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari beliaulah para wali Allah dapat menyauk ilmu dan irfan, dan dari Rasulullah juga para wali mengambil tauladan. Selanjutnya, bila hati dipenuhi dengan urusan kadang tidur tak nyenyak, problema yang satu datang problema yang lain, rasa ingin beribadat tambah turun, keinginan untuk mempelajari ilmu khususnya ilmu ketuhanan, pada waktu keadaan ekonomi hidup masih pas-pasan menggebu-gebu, tetapi setelah rezekinya naik daun, timbul rasa malas. Yang paling tragis lagi bila tubuh tanggapan di dalam hatinya, membuang-buang waktu saja. Menurut Syekh Muhammad bin Idris Al-Banjari, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang gugur sebelum sampai ke tujuan, yang selanjutnya tidak akan mungkin orang itu dapat merasakan kenikmatan ma'rifat dan musyahadah. 1. Kasal, malas. 2. Futur, bimbang, lemah pendirian. 3. Malal, pembosan. Selain itu, ada pula faktor-faktor yang menggagalkan, meskipun keempat faktor yang menggugurkan dapat diatasi, yaitu syirik khafi. Yang dimaksud syirik khafi itu ialah 1. Ria, pamer. 2. Ujub, merasa gagah hebat sendiri. 3. Sum'ah, membangga-banggakan diri untuk mendapat pujian orang lain. 4. Hijab, tertutup hatinya karena merasa ilmu amalnya sudah dianggap cukup. Keempat faktor tersebut adalah termasuk penyakit batin kelas berat. Setiap apa yang dinamakan penyakit batin adalah merupakan borok koreng pada wujud ruh. Bila mana sebelum akhir hayat penyakit tersebut tidak pula sembuh, maka ruh itu akan berteriak kesakitan pada saat keluarnya dari tubuh atau sesudahnya. Rasulullah menegaskan bahwa ruh yang semacam itu dinamakan ruhul khobistah, ruh yang paling jelek. Digambarkan oleh Rasulullah malaikat maut ketika mencabut nyawa manusia yang penuh penyakit itu sambil menutup penciumannya karena bau busuk yang tidak terkira. Naudzubillah min dzalik. Bagaimanakah upaya untuk menghilangkan hijab dan penyakit-penyakit itu? Jawabannya tergantung dengan ketekunan batin seperti yang tersebut itu. Hal mana sepenuhnya harus disadari bahwa faktor-faktor itu benar-benar suatu penyakit yang perlu ditanggulangi. Bila mana seseorang yang ingin terjun ke lapangan kebatinan, khususnya mereka yang mengharapkan untuk mendapatkan ilmu ma'rifat dan menikmati musyahadah, tidak bisa tidak harus menyadari sepenuhnya tentang betapa besar bahayanya penyakit-penyakit itu. Seorang pemabuk minuman keras ataupun seorang penjudi akan sulit meninggalkan kebiasaannya itu bila dia tidak menyadari sepenuhnya betapa bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kedua macam penyakit, alkohol dan judi. Wallahu a'lam. Kami cukupkan uraian ini sampai di sini. Di video selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang latihan-latihan musyahadah secara mendalam. Agar tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.